يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang jalan menuju langit. Alhamdulillah malam ini di sini. Semalam saya di Pontianak. Ya, semalam ada di Pontianak. Saya mau cerita pengalaman saya di Pontianak. Boleh? Saya alhamdulillah selesai pengajian itu duduk bareng dengan satu keluarga besar. Kemudian diajak mampir. Habib mau tidak mampir ke rumah ibu saya? Biasanya itu para ulama mampir ke sana. Oh, mau, siap. Oh, mau, siap. Ibu saya kebetulan usianya baru 106 tahun. Iya, 106 tahun. Dan kebetulan seorang syarifah, cucu Nabi Muhammad SAW, yang bernama Anissa, yang bernama Anissa, marganya Al-Haddad, usianya 106 tahun. Itu Habib Syekh Abdul Qadir Asgaf dan kakak beliau Habib Jamal kalau ke Pontianak dari bandara ke situ. Ya, Habib Abu Bakar Al-Alimi Al-Masyhur Al-Marhum juga pernah mampir ke sana. Banyak ulama yang ke sana. Nah, saya mampir ke situ. Nah, terjadilah obrolan kurang lebih 1,5 jam. Mau enggak kira-kira obrolan 1,5 jam ini saya ceritakan di sini? Mau. Ya, tapi saya ceritakan singkat saja. Setelah itu pengajian selesai. Saya nyampe dari Pontianak, nyampe Solo, ya, sampai rumah tadi itu jam 4:30. Ya, 4:30. Terus duduk sebentar sama anak, sama istri, sama kawan-kawan di Majelis Ar-Raudhah. Saya ceritakan syarifah tersebut, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan dan kebahagiaan dan ketaatan. Setelah itu saya cek bangunan, jam 6:30 bergerak jalan ke sini. Nyampe, saya sengaja parkirnya jauh, jalan kaki biar kaki saya rada obah. Karena kaki saya duduk di pesawat, ya setelah itu duduk di mobil nyetir, ya kakinya kurang gerak, parkirnya sengaja di sana. Setelah itu saya duduk lagi di sini, terus ceramah. Jenengan minta saya ceramah 1,5 jam, itu yang rada gak punya perasaan. Jadi ceramahnya gak usah panjang, tapi insya Allah barokah. Tapi saya juga nggak mau pendek, kalau perjalanan saya cukup panjang. Mumpung semuanya sudah kumpul di sini, ada lagi yang di rumah lewat YouTube, lewat internet. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu yang manfaat. Usia kurang lebih 106 tahun. Anaknya 5, cicitnya kurang lebih 50. Cucunya hampir 30. Jadi kalau mau buat pengajian tidak usah undang-undang. Kumpulkan anak, cucu, mantu, ya selesai, udah full ya, yang hadir sudah
penuh. Nah ini Asy-Syarifah An-Nisa Al-Haddad, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Selama sekian puluh tahun kalau malam tidak pernah tidur. Ya kalau malam tidak pernah tidur. Tapi bahasanya beliau ketika ketemu saya itu harus tawadhu, merendahkan diri. Manggil saya ya Bib, bukan nah gitu ya. Padahal saya ini kelasnya putu ya, kelasnya cucu, dipanggilnya Bib karena menghormati. Saya ini udah sekian puluh tahun kalau malam nggak bisa tidur. Jadi bahasanya bukan kalau malam melek, tapi kalimatnya merendahkan diri. Kalau malam saya tidak bisa tidur. Sementara kita yang muda-muda ini kadang gaya, kalau malam saya bangun. Pahamnya beda sekali ya. Yang satu mengatakan kalau malam nggak bisa tidur. Sementara kalau kita pamer melek, oh kalau malam saya melek. Yang satu bahasanya bahasa membumi merendah, yang satu bahasanya meliuk-liuk ke langit, ya sok ahli melek dan lain sebagainya. Nah karena nggak bisa tidur, ya akhirnya saya pikir, saya ngaji, saya sholat. Nanti kalau habis subuh matahari udah terbit, baru saya bisa tidur. Nanti jam 9 sudah bangun lagi. Saya mau nanya, ini nggak bisa tidur apa mau rencana nggak mau tidur? Ini cara merendahkan diri wanita yang solihah. Ini judulnya perempuan solihah, bukan bapak-bapak. Jadi malam ini ibu menang. Ceritanya tentang seorang wanita yang solihah, salah satu anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu kebiasaan beliau adalah sholat tahajud atau sholat malam qiyamul lail. Karena nggak tidur namanya qiyamul lail. Qiyamul lail beliau ini nggak banyak rakaatnya, hanya 10 rakaat totalnya. Totalnya 10 rakaat. Banyak ya? Bukan ratusan, bukan ribuan, 10 rakaat. Cuman 10 rakaatnya ini istimewa karena bilangan 10 rakaat itu diambil sesuai jumlah anak. Karena anaknya 5, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka setiap anak itu dapat jatah 2 rakaat. Artinya beliau itu sholat 2 rakaat, niatnya pengen mendoakan anaknya. Masya Allah. Ibu-ibu ada yang nirakati anaknya begitu? Bapak-bapak ada yang nirakati anaknya begitu? Kita ini apakah anak kita tirakati malam sholat malam 2 rakaat niat tawassul dengan 2 rakaatnya untuk mendoakan anak. Selesai 2 rakaat salam, maka ini jatahnya anak yang pertama. Didoakan anak pertama beserta pasangan hidupnya, beserta anaknya, beserta cucunya. Lengkap disebutkan namanya satu persatu. Ya Allah, selesai 2 rakaat yang pertama, anakku yang namanya Fulan, ya istrinya namanya Fulana, kemudian anaknya namanya Fulan, kemudian cucunya namanya Fulan, disebutkan semua. Berilah masing-masing A, B, C, D. Jadi tiap malam itu mendoakan anak cucunya, tapi tidak masuk dulu dengan sholat sunnah 2 rakaat. Selesai jatahnya anak yang pertama misalnya, lanjut bangun sholat lagi 2 rakaat, jatah anak yang berikutnya. Selesai doakan anak yang berikutnya beserta pasangan hidup dan cucu-cucunya dan cicitnya. Setelah itu bangun 2 rakaat lagi, total sampai 10 rakaat. Nah 10 rakaat itu dimulai dari jam 1 malam sholat malamnya, berakhirnya adzan subuh. Saya mau nanya, berarti doanya panjang atau pendek? Dari jam 1 sampai adzan subuh. Kalau saya cek kemarin di Pontianak, adzan subuhnya jam 4:10 saat ini ya. Berarti kan sekitar 4 jam sampai 4 jam setengah. Maju mundurnya waktu subuh 4 jam lah. 4 jam sholat duduk, hanya memikirkan anak dan cucu. Pertanyaan saya, kita sudah mencontoh yang model begini belum? Nah, ini perjalanan yang
barokah, buktinya malam hari ini jadi ilmu yang disampaikan, betul ya? Yang insya Allah bisa dicontoh, bisa ditiru oleh siapapun yang ngaji malam hari ini, dan tolong disebarluaskan. Anak kita, pasangan hidup kita, cucu kita, teman kita, kita tirakati tidak itu. Kita doakan tidak. Maka hasilnya, alhamdulillah, kata beliau, alhamdulillah, semua anak saya, cucu, cicit nurut sama saya. Nah, padahal kita anak dua suruh nurut saja, gimana? Anak dua suruh nurut kadang susah, betul atau betul? Anak tiga suruh nurut kadang susah. Cucu 9 nurut sama kita. Banyak nurut atau banyak ruwet? Susah. Nah gimana? Sekian puluh, hampir 100 kok di total anak putu mantu itu kok bisa nurut semuanya kepada beliau. Jawabannya adalah tiap malam ditirakati, dan 106 tahun sholatnya berdiri, hafalan yang kuat, matanya masih sangat normal, pendengarannya normal, bicaranya lancar, semua dimakan gak pakai pantangan, dan tubuhnya sehat. Nah kalau sekarang anak muda baru 35 tahun, bangun dari duduk udah merasa encok, diajak 2 rakaat beratnya luar biasa, naruh handphone lupa tempatnya di mana, naruh kacamata dipakai dicari keliling kamar rumah ya, cari kacamata padahal ditaruh di atas kepala. Ada enggak yang model begitu? Ada, sudah mulai ingatannya tidak sempurna, makan ini lebih sedikit kena asam urat kolesterol ya, makan itu akhirnya kena stroke, naudzubillah min dzalik. Sedikit-sedikit makan ini kakinya geringgingan, badannya geringgingan, dia ada karuan. Nah kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah tubuh kita kurang digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup atau lanjut ceritanya? Lanjut. Banyak ini kisahnya, banyak. Dari Pontianak menuju Pamotan, sama-sama ya, dari Pontianak menuju Pamotan. Ini baru saya ceritakan di pengajian di malam hari ini, masih fresh, masih segar. Dan yang menarik, 1,5 jam saya duduk bersama beliau. Itu posisi duduknya tuh posisi duduk at-tahiyat akhir, dan tidak bergerak, tidak obah-obah selama 1,5 jam, enggak bergerak. Padahal di pengajian ini yang datang banyak anak muda, kadang baru 10 menit kakinya udah obah semua. Betul. Kakinya udah gerak-gerak, ganti posisi, ganti model, kakinya nggak kuat. Itulah bedanya abid, orang yang ahli ibadah, sama orang yang belum ahli ibadah. Orang yang udah ahli ibadah terbiasa zikir at-tahiyat, ya seperti itu berjam-jam tidak akan berubah, dia akan kuat, usia nggak mempengaruhi. Nah, terus saya mau tahu apa ya kunci sehatnya ini apa? Selain tubuhnya ini aktif ibadah, kunci sehatnya apa? Nanti saya jelaskan di akhir. Warna merah harusnya masa dibuka di awal, nanti aja di akhir. Nah kemudian amalannya beliau ini menarik. Kalau ada orang yang meninggal dunia, beliau dikabari tetangganya atau yang agak jauh sedikit kenalannya meninggal dunia, beliau mengatakan, saya nggak punya uang untuk membantu, saya nggak punya apa-apa, saya cuma bisa satu, ngaji. Saya bisa ngaji. Maka setiap kali dikasih tahu ada orang meninggal dunia, langsung beliau bacakan Al-Quran sampai khatam, dan itu 5 hari khatam, 106 tahun ya. Ya, 5 hari khatam, artinya bacanya nggak tergesa-gesa, 1 hari 6 juz, 1 hari 6 juz, 1 hari 6 juz, 106 tahun, 1 hari 6 juz, 5 hari khatam. Niatnya biar yang meninggal dapat teman di kuburan, tak kiri bacaan Al-Quran. Yang muda sekarang 30 hari 30 juz ya khatam. Betul atau betul? Betul atau betul? Yang ini 106 tahun, Syarifah Anissa
Anisa itu artinya wanita yang menyenangkan, wanita yang menyenangkan. Kemudian amalannya lagi ini contoh nyata saya ketemu ya di zaman yang semacam ini. Selain dulu saya ketemu Mbak Umar Syahid, usianya 107 tahun wafat Mbak Umar Syahid. Ya, ini saya ketemu Syarifah Anissa, usianya 106 tahun, seperti Mbak Umar, segernya luar biasa. Mbak Umar Syahid, Mbak Umar Tumbulu 107 tahun wafat. Waktu umurnya 106 tahun saya nanya, Mbak, wirid jenengan nopo Mbak? Ini Mbak Umar Syahid. Keluarkan Majmu' Syarif. Yang keluarkan Majmu' Syarif. Wirid saya ya ini Majmu' Syarif. Jadi Majmu' Syarif itu ada amalan apapun itu dihabiskan dalam satu hari. Termasuk diantaranya satu hari baca surat Yasin 41 kali. Dan beliau baca itu setiap habis sholat Isya. Sebentar saja 41 kali udah selesai. Mbak Umar Syahid. Dan itu sudah diamalkan sejak kecil sampai meninggal dunia. Istiqomah. Sementara kita diajari para kiai, para habaib, kalau punya hajat baca Yasin 41 kali, kita kumpulkan warga hidup yang 41 yang gak rampung. Mbak Umar Syahid, satu orang sekali duduk selesai, dan itu tiap hari. Bacanya cepatnya luar biasa, tapi benar tampilnya dapat, bukan kerusuh, bukan kesusu, tapi karena udah terlatih. Mbak Umar Syahid, saya pernah ketemu Mbak Umar Syahid, alhamdulillah. Contoh orang tua, temannya Mbak Hasyim Asy'ari, ya, temannya yang Farid Al-Bangkalani, ketika ngaji di Termas, beliau sendiri yang cerita ke saya. Alhamdulillah ketemu. Nah ini kok ketemu wanita syarifah pula yang ahli ibadah. Terus beliau ngomong begini, ini nasihat semua 1,5 jam panjang. Semua ucapannya itu nasihat ilmu, tapi yang dinasehati nggak kerosok dinasehati, yang nasehati gayanya juga tidak nasehati. Beliau ngomong, aku nih waktu kecil ya sering diingatkan sama nenek saya. Jadi saya suka main-main, masih kecil main-main, dipanggil sama nenek saya, jangan main-main terus, sholat, ngaji, manusia itu nanti akan mati. Jadi neneknya itu ya, anak kecil itu diingatkan nanti kamu akan mati. Jadi bahas mati sama anak kecil itu dilakukan orang-orang zaman dahulu. Orang zaman sekarang bahas mati sama orang dewasa, coba mati aja dibahas. Mati aja dibahas. Ingatkan mati jangan dibahas. Ini dari kecil diajari bahwasanya hidup kamu sebentar, kamu akan mati. Nah ini cucunya jawab, saya cucu jawab. Nah orang mati kan selesai toh. Nek mati dikubur kan selesai. Enggak selesai. Mati dikubur nanti ada malaikat. Malaikatnya akan nanya, kalau nggak bisa jawab disiksa atau dikubur, akan dihajar dikubur. Maka biar kamu bisa jawab, kamu bisa selamat, maka kamu harus sholat, datang pengajian, cari ilmu, baca Al-Quran, sholat, baca Al-Quran. Katanya Syarifah Anissa, nasihat nenek saya itu sampai sekarang saya ingat, gak lupa. Ya, gak lupa, selalu saya ingat. Jadi makanya saya perhatian sama sholat, sama ngaji, sama sholat, sama ngaji. Saya ini dikasih tahu sama orang-orang, Habib dikasih tahu sama orang-orang. Jidah, saya dipanggil Jidah, Umi Jidah, umurnya 106 kan ya, nenek, Umi. Udah, gak usah ibadah berat-berat, dosanya udah habis. Kan kalau umur 80 tahun istiqomah dosanya udah habis. Orang-orang ngomong begitu, maka hati saya ngomong, ya dosanya udah habis karena usianya segini, dosanya udah habis. Tapi itu kan menurut saya, menurut pikiran saya. Nah, menurut Allah nanti gimana? Kalau ternyata dosa saya belum habis, kan repot saya di akhirat. Makanya saya sholat, terus ngaji, terus untuk apa? Menghabiskan dosa saya, mumpung saya masih hidup. Nah, kalau yang 106 tahun dapat jaminan umur 80 tahun istiqomah dosanya habis, masih takut dosanya nggak habis. Nah, kalau kita yang produksi dosa nggak pernah takut ya.
Kita yang produksi dosa nggak pernah takut. 1,5 jam saya duduk, nggak ada ngerasani riba, nggak ada namimah, nggak ada ngomongin orang, nggak ada. Sementara sekarang kita duduk baru 5 menit udah ngomongin orang, keseluruh. Udah dengar belum? Itu dia, itu dia. Duduknya ngobrolin orang, ngurusin orang yang nggak penting, nggak ada urusannya sama dunia dan akhirat kita bahas. Sementara yang penting untuk dunia dan akhirat tidak dibahas. 1,5 jam semuanya urusan akhirat, semuanya urusan akhirat. Nah, terus lagi ini lumayan nih, banyak ilmu, sudah 22 menit terus saya bicara ya, udah 22 menit. 22 menit itu panjang atau pendek? Lumayan, setengah permainan sepak bola ya. 45 menit bagi 2 kan ya, 22,5. Sekarang udah 23, kurang sedikit. Bu, siap niru? Jenengan anaknya berapa rata-rata? 12. Nah, itu Syarifah Anissa punya anak perempuan. Anak perempuannya ini punya anak. Berapa jumlah anaknya? 1 nih, baru salah satu anaknya beliau ya. Anaknya 12 laki-laki semua. Jadi cucunya ini dari 1 anak 12 laki-laki semua. Pertanyaan saya, ibu-ibu sanggup sekarang suruh hamil sampai punya anak 12 laki semua, Bu? Ngurusnya bagaimana? Ternyata itu wajahnya cerah semua, saya lihat, Masya Allah. Dan semua benar-benar anak cucunya ahli ilmu, senangnya ke pesantren, senangnya ngaji, cari ilmu. Semuanya begitu, aneh itu. Nikmatnya luar biasa. Itu yang disebut Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak cucu pasangan hidup kalau dilihat menterno hati. Dan sekarang kadang putu SMA dilihat remuk hati. Rok mini dipakai, ya, nggak nutup aurat. Yang laki nggak begitu. Petentang-petentang di depan kakeknya, depan neneknya ngerokok, nggak punya adab, nggak punya sopan santun, duduk semuanya sendiri, dipandang hati nggak tentrem, hati resah, gelisah, butuh model koyok ini. Naudzubillah min dzalik. Ini sang nenek ini Syarifah Anissa, saya lihat betul beliau tentrem karena yang dilihat anak cucunya semua fi taatillah. Hidupnya yang dipikirkan akhirat, nggak mikirkan dunia. Indahnya luar biasa. Mary saya, ya Allah, kok saya minta dikasih yang mirip sama ini, minimal. Kalau bisa lebih minimal mirip, minimal sama. Enak tuh ya. Kalau bapak, ibu, anak, putu, mantu, semua itu programnya sama. Doyan yasin, doyan tahlil, doyan sholawat, doyan ibadah. Hobinya di situ. Coba kalau salah satu hobinya lain, gak enak itu rumah. Tapi kalau hobinya sama, maka enak. Dan hobinya semua taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Syarifah Anissa ini nasihat ke saya begini. Ini nasihat ke saya. Kalau ada orang yang jahat, orang yang gak baik, jangan diingat-ingat. Yang jelek-jelek jangan diingat-ingat. Kalau yang baik-baik, yang enak-enak, ingat-ingat dan sebutkan. Yang baik-baik, yang enak-enak, ingat-ingat dan sebutkan. Yang jelek-jelek jangan disimpan di hati, jangan disebut-sebut. Apalagi kalau orang yang jelek, jangan disebut-sebutkan. Nyebutkannya itu nanti buat kamu jadi berbuat dosa. Menyebutkannya buat kamu jadi berbuat dosa. Kalau ada orang yang jalan sama kita, gak usah dibahas. Bahasnya bisa buat nanti panas lagi, akhirnya berbuat dosa. Udah gak usah dibahas, bahas yang enak-enak saja. Nah, ini loh sebabnya sehat. Sebabnya sehat di sini karena hatinya bersih, hatinya gak pernah mikir yang gak enak, yang dipikir yang enak-enak, yang gak enak gak mau dipikir, dibuang, disingkirkan. Nah, sementara kita tiap hari pulang barang gak enak, barang gak enak dikulah, dicari, disimpan. Berita gak enak dikulah, dicari, di-share ke orang lain. Kalau berita gak enak, rungokno, Masya Allah. Tonton nih berita gak enak ini, lihat nih berita gak enak. Yang enak-enak gak di-share, yang
nggak dibagi, yang enak-enak nggak disampaikan, yang enak-enak nggak diobrolkan, yang dibahas perapatan mau tabrakan sirai pecah. Naudzubillah min dzalik. Orang maling dikebuki, berita enak semua. Yang begitu yang tren, yang viral, yang dibahas, sehingga masuk ke telinga ini sesuatu yang kotor, masuk ke telinga ini sesuatu yang gak baik, masuk ke pikiran, akhirnya apa? Merusak kerjanya tubuh, makanya badannya jadi pada tidak sehat. Nah, ini sang nenek ini 106 tahun sehat, semua dimakan. Jam 9 malam, jam 10 keluar kamar, jalan kaki sendiri, buka kulkas sendiri, makan es krim masih kuat. Sementara kita yang muda makan es krim linu kabeh. Bu, sanggup sekarang ngomong yang enak-enak saja. Jadi kalau sama suaminya dibahas yang enak-enak saja ya. Utangnya suami jangan disebut-sebut, jangan diingatkan. Gak enak. Oh sudah ingat kok, jadi gak usah dibahas. Yang enak yang dibahas, yang gak enak gak usah dibahas. Kemudian Syarifah Anisa, Masya Allah, beliau mengatakan kepada saya, jadi saya nanya itu kerjaannya malam apa selain sholat gitu. Kalau sholat kan udah jelas tadi ya. Selain sholat apa? Jam 9 malam sampai jam 1 itu zikir. Zikirnya bagaimana? Gak pakai tasbih, karena kalau tasbih kata beliau yang malam itu kalau pakai tasbih muter terus tasbihnya. Nah, saya mau pakai tasbih yang lain, tasbih yang gak muter tapi tasbih pindah. Tasbih pindah mungkin orang bingung ya. Kok tasbih pindah? Jadi beliau menyiapkan 2 baskom, 2 wadah, ya 2 bejana, 2 tempat. Yang satu tempat ini besar tempatnya, diisi biji-biji bekasnya makanan kelengkeng, ya. Kalau makan apa namanya, satunya kelengkeng atau duku ya, makan duku kan ada di bijinya. Saya lihat itu bijinya kelengkeng, bijinya duku, dikumpulkan, dicuci bersih, itu ditaruh di satu tempat. Blok. Nah dari jam 9 itu beliau duduk, kemudian dihitungi satu persatu, dipindah ke tempat yang kosong. Nah hitungnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum satu, enggak dihitung tapi dipindah. Terus sampai san. Ya sampai san. Akhirnya ditanya, nanti kalau udah sininya penuh, sini kosong, ganti dipindah dibalik lagi. Terus dibalik, putar. Ini namanya tasbih pindah, bukan tasbih muter. Nah, ditanya sama anaknya, Ibu, kenapa kok repot-repot begini? Ya kenapa repot-repot seperti ini? Mau buat apa ini? Mengumpulkan biji-bijian seperti ini buat apa? Jawabannya adalah, nanti kalau aku meninggal dunia, terus aku dikubur, ya nanti aku dikubur. Nanti kan terus ditalkin. Nah, talkin ini penting. Siapa tahu nanti aku lupa di kuburan, jadi harus diingatkan. Kadang-kadang orang kan menanya pentingnya talkin buat apa? Ngapa orang mati kok ditalkin? Yang masih hidup saja suka lupa, apalagi yang mati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita selalu ingatkan orang beriman itu kalau diingatkan nanti dapat manfaat. Makanya jangan sok kepedean, hafal aku hafal gitu ya. Oh ngerti, jangan sok kepedean. Yang ngajari talqin itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ditalqin biar nanti ingat di kuburan, nanti didatangi malaikat kaget lupa semua. Nah diingatkan dengan talqin. Kalau udah selesai ditalqin, nanti orang pulang semua. Setelah semuanya pulang, tinggal kalian keluarga, tolong biji-bijian yang tak buat zikir ini sebarkan di atas makam saya, biar nanti jadi saksi saya di mahsyar. Nyekseni kalau saya ini biasa baca surat Al-Ikhlas, biar saya selamat. Tapi ini menurut saya ya, kalau menurut Allah ya nggak tahu. Kalau menurut saya dia biar bisa jadi saksi. Tapi kalau menurut Allah nanti jadi saksi apa enggak saya nggak tahu. Masya Allah, cara bicaranya gitu merendahkan diri terus. Nah sekarang siapa yang mikirkan nanti kuburnya itu bagaimana, meninggalnya nanti bagaimana? Siapa di antara kita yang memikirkan masa depan yang sejati? Siapa yang memikirkan nanti kuburannya seperti apa? Saya kalau jadi bupati, ada bupati itu
mumpung jadi bupati gitu kan ya. Saya akan siapkan nanti, saya akan dikubur di sini, akan saya legalkan gitu ya, kuburan saya di sini. Seperti siapa? Haji Muhammad Soeharto, Presiden RI. Sebelum meninggal dunia, udah pesen tempat nanti kalau meninggal dimakamkan di sana. Cerdas, memikirkan masa depan. Nah sekarang kadang nggak memikirkan kuburan orang-orang ini, akhirnya dikubur di tempat yang nggak jelas. Kadang-kadang tonggonya bukan satu agama, tonggonya beda agama. Iya kan? Ya apa namanya itu nasib gitu kan ya. Nah nasib. Tapi kalau punya duit banyak, bangun rumah 200 meter bisa, bangun rumah 1000 meter bisa, bangun rumah 3 lantai bisa. Tapi kuburannya 2 meter kok gak dipikir gitu ya. Harusnya dipikir, gimana nih kalau dikubur saya banyak yang ngaji. Ya, seperti beberapa orang-orang pinter, dia bangun masjid, dia buat pondok pesantren tahfidz Al-Quran di situ, padahal dia bukan kiai, ya dia bukan ustadz, dia bangun pondok tahfidz, dia cuma pengen nanti kalau saya meninggal tolong dimakamkan di samping masjid di pondok, biar apa? Tiap hari dibacakan Al-Quran. Cerdas ini namanya. Mikirkan nanti kuburannya seperti apa. Nah sekarang banyak orang hidup gak mikirkan kuburannya, padahal hidup yang sejati adalah di alam kubur. An-nasnya ma'idamatu indabahu. Manusia ini lagi tidur, nanti kalau mati baru dia hidup yang sebenarnya, baru dia bangun. Sekarang ini lagi tidur. Makanya penting memikirkan kuburanku nanti di mana. Nanti aku mau dikuburkan di mana. Bejo ya Haji Maimun Zubair bangun kan, bejonya luar biasa. Kuburannya di Malang, dekatnya istri tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sementara kita kalau pergi haji atau umroh hitungan lu nggak balik tambah ngamuk kok. Betul ya? Ada orang berangkat haji, saya doakan kamu nanti dapat meninggal di sana, dikubur di Baki atau di Malang. Nikmatnya luar biasa. Ojo ngawur, takut ya. Dapat kuburan di sana takut. Mestinya dijawab amin, tapi kok saya haji ini pengen saya kerja ya. Berhaji pengen saya kerja kok terus dikubur nek kono seperti Mbak Maimun ya, rahimahullah. Berkali-kali haji pengennya ya di sana, akhirnya dapat di sana. Itu orang-orang soleh mikir nanti mau dimakamkan di mana. Dan ternyata Syarifah Anissa ini udah memikirkan sampai di dalam kubur ya butuh ditemani sama zikir. Dan nanti kita dikubur ditemani apa? Ditemani apa? Kemudian yang menarik buat saya ketika saya doakan Abah, Umi, mudah-mudahan panjang umur. Jawabannya, saya udah lama hidup. Udah capek mau hidup cuman begini-begini aja, bosan gitu ya. Udah lama hidup, udah pengalaman 106 tahun, terus mungkin urip ngurut seperti lagunya Mbah Murid ya, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Dunia ini hanya pengulangan, dia hanya pengulangan. Akhirat dia nggak pengulangan, sejatinya hidup di akhirat. Maka orang-orang cerdas terus mikir, kayak pindah gitu ya, ke tempat yang indah di jannah. Ya bersama Allah Ta'ala dan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu saya doakan panjang umur, nolak gitu ya, nolak halus. Kalimatnya bukan tidak mau panjang umur, tapi kalimatnya aku ini udah lama hidup ya, sudah lama hidup, udah banyak hidup. Saya jawab baru sedikit, baru 106 tahun, nanti lebih banyak lagi. Nah, terus beliau ngomong, saya ini Habib minta sama Allah 2 hal. Yang pertama saya minta nanti kalau ketentuan Allah itu datang, saya minta husnul khotimah. Makanya untuk husnul khotimah ini saya minta sama Allah, saya nggak mau meninggal di rumah sakit. Makanya saya nggak mau ke rumah sakit. Saya pengen meninggal di rumah. Sementara saya nggak tahu nanti meninggal saya di mana. Adik saya meninggalnya perjalanan ke Jogja, meninggalnya akhirnya di Jogja. Ada fulan meninggalnya nggak di rumahnya, di Solo. Nah saya pengen meninggal di rumah.
Karena orang kalau meninggal di rumah itu tenang, rumahnya enak. Orang meninggal butuh ketenangan. Waktu diproses malaikat itu kalau tenang nanti enak. Nah, kalau rumah gitu ya kurang enak. Rumah sakit itu kan sebelah sana begini, sebelah sana begini. Nanti ngadepi malaikatnya kurang bisa apa namanya maksimal. Gak santai ngadepi malaikat. Masya Allah. Sampai proses mau meninggal aja mikir itu harus tenang nih ngadepi malaikat Israil alaihissalam. Karena tahu itu bukan main. Sesuatu yang memang luar biasa. Makanya saya di rumah saja. Nah, pernah sekali saya diundang makan sama satu orang di sini aja di Pontianak. Nah, karena nggak tego, saya orangnya ikhlas, saya mau. Tapi saya bilang, ini kalau undang saya ini nanti kamu repot. Kenapa kok repot? Soalnya cucu saya mau ikut. Udah apa cucunya ikut? Nah itu masalahnya 5 mobil cucunya. Cucunya 5 mobil, cucu saya juga ikut sama saya. Gak apa-apa, bawa semua. Bener, 5 mobil ikut sama saya semua. Langsung masuk tempatnya yang undang saya. Cucu saya yang habis makanannya. Habis makanannya. Senang yang punya rumah. Saya gak mau meninggal di luar kota. Saya mau meninggal di Pontianak dan di dalam rumah. Saya butuh tempat yang tenang untuk menghadapi malaikat Israil alaihissalam. Dan saya minta husnul khotimah plus yang kedua. Nah, yang kedua ini buat saya menarik dan kaget saya karena cara ngomongnya tuh gagah. Cara ngomongnya gagah. Saya banyak baca Al-Quran, ngaji banyak. Saya minta sama Allah, ya Allah, malaikat Israel itu petugas yang kamu tugaskan untuk mencabut nyawa. Saya menghargai malaikat Israel karena memang petugas yang ngurusi pencabutan nyawa. Tapi Israel alaihissalam adalah hambamu dan aku juga hambamu. Dia hambamu, aku juga hamba. Maka aku minta sama engkau ya Allah, malaikat itu nanti kalau datang susopan sama saya. Malaikat itu kalau datang susopan sama saya. Masuk ucap salam dulu, jangan asal masuk ke dalam kamar saya. Mau ketemu saya, salam dulu, nggak kemudian brudus masuk begitu saja. Yang sopan sama saya. Masya Allah. Wedok. Ini namanya wanita yang betul-betul mukminah muslimah, gagah gitu ya. Kamu malaikat jadi tugas, tapi jaga kehormatan saya. Salam dulu, Masya Allah. Keren atau nggak keren ini? Keren. Saya yang model begini belum baca ini di manakibnya para wali, belum baca. Saya melihat langsung caranya ngomong, caranya bicara, ketegasan, power hatinya ya. Hatinya itu ya seperti kalau ada orang gimana ketika jenderal bicara ya. Nah, ini gimana seorang waliyah berbicara. PD-nya luar biasa. Malaikatnya harus sopan sama saya. Minta sama Allah Ta'ala. Nah, alhamdulillah sudah hampir 40 menit ini. Iya, 39, 40 menit. Duduk saya 1 jam setengah. Ceritakannya baru 40 menit. Jadi pengajian ini aja sudah selesai. Banyak ada ilmu yang didapat ini. Banyak atau enggak banyak? Bedanya ilmu, kalau ilmu itu menceritakan orang soleh atau solehah, maka menggerakkan diri kita untuk mencontoh. Ada sesuatu yang masuk ke hati, terus kita jadi pengen jadi seperti beliau, pengen niru beliau. Kenapa? Karena ini wanita yang solehah. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Kalau orang soleh itu yang masih hidup maupun yang meninggal dunia disebut-sebut namanya, rahmat itu turun. Apalagi kalau yang disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita lagi belajar dari salah satu cucunya Nabi Muhammad SAW yang masih hidup dan semoga panjang umur dalam keadaan yang terbaik. Mau lagi atau udah cukup? Tentang Syarifah Anissa ini. Mau lagi? Yakin Bu? Beliau cerita ada itu seorang pria yang jahat sama istrinya. Ada enggak Bu? Pria jahat sama istrinya. Saya bilangin istrinya, saya nasihatin, udah coba lihat. Ini suaminya jahat, main tangan, mukul ya, jahat atau enggak jahat? Jahat, perbuatannya jahat. Nasihat beliau ke istrinya,
Ya, nasihatnya ke istrinya apa? Nasihatnya indah sekali. Suamimu itu bisa dirubah sama Allah Ta'ala menjadi lebih baik dari kamu dan dari saya. Suamimu bisa dirubah sama Allah Ta'ala menjadi lebih baik dari kamu dan dari saya. Jadi jangan mikir yang buruk-buruk terus. Jangan mikir yang buruk-buruk terus. Doakan, maafkan, doakan, maafkan, doakan. Jangan iman benci sama orang. Jangan iman benci sama doakan, maafkan. Saya mau nanya, Bu, prakteknya mudah atau susah? Padahal suaminya gak main tangan loh Indonesia ini ya. Paling kan telat ngasih duit gitu ya. Atau mungkin kurang perhatian dimasak gak dikasih apresiasi. Itu kadang-kadang istri udah gak sabar ya, marahnya luar biasa. Dimasak gak diregani ya, dan lain sebagainya. Ini sampai yang main tangan pun disuruh mendoakan yang baik-baik. Dia bisa dirubah sama Allah Ta'ala menjadi lebih baik. Jadi kalau sama orang yang seperti itu, jangan pengen ada orang jadi orang jelek terus, udah doakan biar jadi orang yang baik, jadi orang yang luar biasa. Nah, inilah salah satu oleh-oleh perjalanan saya dari Pontianak. Yang lain rahasia. Tambah satu lagi mau. Nah, terus saya diamanatin. Saya amanat sama novel ya, 2. Yang satu rahasia, yang satu boleh dibuka. Amanat saya dia. Nanti kalau Habib pergi ke Mekah terus ke Madinah sampai ke Raudhah, langsung saya naik sebuah kabar gembira. Berarti saya mau berangkat lagi. Udah ada perintah turun kan ya, perintah turun kok. Berarti saya mau berangkat lagi insyaallah. Allah tuh maaf ya jamaah waridu walina. Nanti kalau Habib sampai di Raudhah, tolong sampaikan salam takdim saya pada Rasulullah SAW dan bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, Anisa binti Yusuf bin Abu Bakar Al-Haddad kirim salam sama Rasulullah, salam takdim, minta diizinkan nanti di hari akhir mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi pesannya itu cuma begitu, pengen cium tangannya Rasulullah SAW. Yang membuat saya terenyuh, orangnya hidup sepanjang perjalanan hidupnya yang dipikirkan rencana matinya nanti. Rencana matinya nanti udah dipikirkan, nanti kalau ngadepin malaikat begini, ngadepin kubur begini, ngadepin mahsyar begini. Ini namanya ahli strategi tingkat tinggi, ahli. Nah sementara kita hidup, Masya Allah, gak punya strategi ngadepin kubur, gak punya strategi ngadepin mahsyar, gak punya strategi bagaimana masuk ke dalam surga. Untungnya kita punya wanita-wanita solihah dan pria-pria yang soleh yang membimbing kita. Dengan apa? Dengan cara yang merendahkan diri itu. Gak pernah ngomong, kamu begini ya, kamu begini, kamu begini. Langsung dikasih contoh. Aku seperti ini, tapi tidak tahu kalau menurut Allah nanti ini diterima apa enggak, gak ngerti gitu ya. Tapi aku seperti ini. Menurutku dia bisa jadi saksi. Nah ini yang saya pengen antum semuanya, termasuk saya, memetik hikmah dulu. Jalan ke langit. Kita ini semua di bumi, tapi sedang berjalan menuju langit. Nah jalan ke langit ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, survei ke surga, survei ke neraka, balik ke bumi, kemudian semua dijabarkan, semua dijelaskan. Ya semua dijelaskan satu persatu. Pertanyaannya ini, apa strategimu menghadapi malaikat di kubur? Nah, sampai di sini terus noleh kanan, noleh kiri. Apa ya? Kalau nggak percaya nanti tanya sama Pak Polisi, sama Pak TNI. Kalau udah ada janji sama komandan mau diinterogasi, kira-kira persiapan nggak? Persiapan tuh. Kalau ditanya ini jawabannya, ini tanya ini jawabannya, ini tanya ini jawabannya, harus detail, betul kan?
Nah Allah udah ngasih tahu kita nanti kamu dikubur akan diinterogasi. Dan saking baiknya Allah, pertanyaannya udah disiapkan, pertanyaannya di-share. Nah kalau udah jelas pertanyaannya, sebetulnya jawabannya jelas enggak? Jelas, tapi jangan salah. Berapa banyak teman-teman itu gagal akad nikah, diulang berkali-kali. Betul ya? Teman-temannya sudah hafal di luar kepala, begitu dipegang sama tangan mertua, hilang hafalannya. Pernah ada lihat kejadian yang semacam itu? Dan ada yang sebaliknya, mertuanya udah hafal semua bagaimana cara menikahkan anaknya yang perempuan dengan calon menantunya. Begitu megang tangan calon mantunya ini dipegang, mertuanya lupa semuanya. Nah kalau itu baru depan antara mantu sama mertua dalam cinta, cinta, hafalan bisa hilang. Bagaimana kalau berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir, bukan dalam bentuk cinta, tapi interogasi langit, saudara-saudara. Man rabbuka, kata malaikat, man rabbuka. Jawabnya berikut, internet. Masya Allah, urip game terus. Game online hidupnya. Man rabbuka, game online malaikat. Masya Allah. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Man rabbuka, rokok malaikat. Karena hidupnya enggak pernah bisa sama rokok. Kalau enggak rokok pusing. Sehingga di kepalanya ada rokok. Man rabbuka, rokok malaikat. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Man rabbuka, Allahumma sholli wa sallim alaihi, lulus. Kagetnya sholawat. Oh ini bukan cuma sekedar tahu siapa Tuhannya, bahkan tahu siapa nabinya, bahkan ngejak sholawat. Malaikatnya kira-kira bersolawat enggak? Wih, ikut dong perintahnya. Sholawat berlaku untuk seluruh makhluk Allah, termasuk malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Ini kalau kita kaget dia nanti sholawat, Allahumma sholli wa sallim, malaikatnya baru sholawat. Begitu malaikat ikut sholawat, adem, dah gak usah dilanjut, lulus. Enak gak enak? Makanya apa yang mau kita persiapkan untuk jawab malaikat ini dipikir gitu loh. Makanya kita diajari baca surat Al-Mulk tiap hari. Biar apa? Ini yang amankan nanti di kuburan. Nah, kita Yasin tidak diwoco, Al-Mulk tidak diwoco, Waqiah tidak diwoco, sholawat gak ada wirid sholawat gak ada. Masya Allah, sodaqah kadang kolong. Ya kadang kolong ya. Jadi pegangan betul untuk dikubur apa? Sementara Syarifah Anissa tadi, selain ibadahnya luar biasa, punya yang untuk menghadapi kubur apa itu? Surat Al-Ikhlas dibaca sebanyak mungkin tiap hari. Bukan sekedar dibaca, bahkan ambil biji-bijian biar jadi saksi, biar nanti membela. Masih ingat kisahnya orang yang istiqomah baca surat Yasin? Ada satu waliullah, ini yang percaya monggo, alhamdulillah. Yang nggak percaya juga hati-hati. Karena nggak percaya sama kisah wali itu juga ngeri. Anehnya Superman percaya, Batman percaya, superhero percaya. Dikasih kisah wali, mengada-ada. Alhamdulillah, kisah wali. Nah itu orang-orang yang bersuperman, Batman dan superhero itu karena memang di negaranya mungkin saat itu belum ada wali, gitu ya, belum ada wali. Nah kok baca bukunya umat Islam ke isinya wali, kok ada wali so ngabur, ada wali so ngilang gitu ya, akhirnya menjadi novel. Nah kita yang umat Islam nggak belajar kisah wali, tapi kisah superhero Hollywood. Masya Allah. Kisahnya Aulia ini aneka ragam yang luar biasa, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kisah kewalian para sahabat maupun tabi'in sampai sekarang ya, sampai hari ini. Kisah Aulia itu luar biasa untuk menguatkan hati. Ini ada satu wali istirahat di kuburan. Para wali dulu tuh kalau menyepi suka
di kuburan. Ya suka di kuburan. Nah kebetulan ada orang barusan meninggal dunia. Dikubur di situ, wali masih di bawah pohon, lihat ada orang dikubur. Selesai dikubur, walinya belum pergi, masih di situ. Nah terus walinya setengah sadar, tertidur atau melek, kondisi di antara tidur dan tidak tidur, tengah-tengah itu melihat ada seekor anjing, ya seekor anjing jalan masuk ke dalam kuburnya orang tadi. Masuk dalam kuburnya orang tadi. Gak lama kemudian jalan satu orang pakaian serba putih juga masuk ke dalam kubur orang tadi. Gak lama kemudian yang baju putih tadi keluar, bajunya sudah robek. Akhirnya orang soleh nanya, kamu siapa? Kok masuk kubur itu? Dan itu anjing itu siapa? Kok masuk kubur? Kok bisa ambles di kubur? Dijawab, itu anjing adalah amal-amal buruknya semasa hidup di dunia. Dan aku adalah surat Yasin yang biasa dia baca setiap hari. Tapi aku kalah sama amal buruknya karena terlampau banyak. Tadi aku datang untuk bela dia, tapi aku kalah karena amal buruknya terlampau banyak, dosanya terlampau besar. Tapi mending nih orang yang bela mesti punya Yasin. Nah kalau kita Yasin nggak punya, wakil nggak punya, mulut nggak punya, sholawat nggak punya, zikir tahlil nggak punya, sedekah nggak punya, cari ilmu nggak punya, dikubur gitu mau pasrah bongkoannya, ya dirumuh begini nih Pak harus disebutkan karena orang sekarang lupa gitu ya. Sekarang kan masuk kubur belum selesai gitu ya. Tidak ada pertanyaan mungkar wanakir, tidak ada gitu. Ada itu semua. Ada. Maka persiapan menuju kubur ini harus betul-betul difikirkan. Salah satunya adalah dengan banyak sholawat pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling sedikit 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Karena Rasul bersabda siapa yang pagi sholawat 10, sore sholawat 10, adrokat musyafaati, maka dia dapat syafaatku. Apa artinya syafaat? Dapat pembelaanku, dapat pertolonganku. Jadi masalahnya apapun aku yang tolong, problemnya apapun aku yang akan bela. Syaratnya sholawat 10 di pagi hari, sholawat 10 di sore hari. Ringan, bukan disuruh baca Al-Ikhlas 2000 kali, enggak, sholawat 10 pagi, 10 sore, ringan. Tapi setan itu tahu amalan ringan ini berbahaya untuk apa? Untuk setan. Karena usahanya setan goda manusia akan berantakan semua kalau manusia mengamalkan sholawat 10 kali di pagi hari, 10 di sore hari. Makanya setan membuat pasukan khusus, tim khusus untuk apa? Membisikkan ke telinga umat Islam, sholawat itu amalan ringan, gak seperti tahajud. Tahajud itu amalan berat, pahalanya besar. Sholawat itu bukan sesuatu. Kamu kalau puasa Daud itu kamu sesuatu, kalau sholat bukan sesuatu. Udah kamu nggak usah sholawat, puasa Daud aja. Kamu baca Al-Quran yang banyak saja. Diiming-imingi amal soleh lain dan semua memandang sholawat ini seakan-akan amalan remeh, amalan remeh. Dan faktanya itu berhasil. Betul. Kalau ditanya itu nanti coba cek. Tadi pagi udah sholawat 10 kali belum? Tanya sama orang. Belum. Kemarin enggak juga. Kamu enggak baca sholawat? Ya kalau pasti masjid sholawat. Buat apa sih sholawat? Orang nanya buat apa sholawat gak ngerti. Tapi kalau sudah kok langsung paham. Kamu sudah mau sodako buat apa? Oh saudara kamu menolak bala sama narik rezeki. Jadi saya harus sodako. Sholawat gak dianggap sama dia. Kenapa? Setannya bakal bekerja. Makanya kita buat tim. Tim apa? Tim menggagalkan timnya setan. Tim menggagalkan timnya setan. Ajak semua orang untuk sholawat. Salah satu bisikannya setan adalah mengatakan kepada orang-orang yang bersolawat ataupun orang-orang yang ahli sholat kalimat semacam ini: percuma kamu sholawat kalau kamu tetap maksiat. Percuma kamu sholawat kalau kamu masih maksiat. Akhirnya orang yang ahli sholat ketemu lihat ada orang sholawat, baca sholawat, tapi orangnya masih maksiat, mencibir, cuma kamu kemarin baca sholawat, maksiat masih jalan.
Ini setan tapi nggak sadar. Setan tapi nggak sadar. Seharusnya kalimatnya bagaimana? Alhamdulillah kamu udah sholawat. Jangan khawatir, lanjutkan sholawat. Nanti maksiatmu akan meninggal, maksiatmu akan tersingkir dengan sendirinya. Karena sholawat ini cahaya akan membuat kamu semakin kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang disuruh meninggalkan amal, tapi melanjutkan amal disuruh meninggalkan maksiat. Caranya semangatin amalnya, maksiatnya akan menyingkir. Dan setan gak mau itu terjadi. Makanya dibisikkan percuma sholawat. Tidak ada percuma untuk amal soleh, apalagi untuk sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ibu, jadi di kuburan yang kenapa bu? Kok diam semua kenapa? Belum punya program yang jelas. Bapak-bapak, mas-mas, mas, maaf ya mas ya, adik-adik, mati gak kenal usia? Apa kurang bukti? Kalau mau ngecek silakan datang ke kuburan. Itu banyak kan pemuda meninggal dunia, apalagi sekarang zaman viral nih ya. Banyak berita anak muda tiba-tiba meninggal dunia, pakai sebab maupun gak pakai sebab. Jadi mati gak kenal usia. Berapapun usianya bisa mati. Pertanyaannya, apa yang dipersiapkan? Batu kubur. Nah kalau saya simple, sederhana. Kalau saya nomor satu, doa orang tua. Saya selalu minta didoakan orang tua. Nomor dua, ta'allum wa ta'lim, ngajar seperti ini. Yang ngajar seperti ini. Nomor tiga, sholawat. Ini bukan urutan kemuliaan, bukan ya, tapi ada tiga hal. Dibolak-balik terserah. Sholawat, saya ngajak orang sholawat dan saya baca sholawat. Tujuan saya apa? Nanti di kuburan biar selamat. Karena kalau di kuburan selamat, selesai. Selanjutnya pasti selamat. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika ziarah ke satu makam, beliau nangis sejadi-jadinya sampai sahabat pada heran karena nggak pernah melihat Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu menangis dengan tangisan yang sehebat itu. Maka saat itulah sahabat nanya, kenapa kau nangis seperti ini? Sambil sahabat, ya ta'arraf alaih, nyanyangi ya. Udah, jangan nangis seperti ini. Udah cukup nangisnya, udah cukup gitu. Jawabannya apa? Inilah tempat yang pertama kali yang menentukan. Kalau di tempat ini aku selamat, selanjutnya aku akan selamat. Jadi aku berpikir, nanti kalau aku dimasukkan kubur, kira-kira selamat atau tidak? Itu mantunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang dalam tahajudnya, witirnya satu rakaat setiap malam khatam Al-Quran. Sedekahnya luar biasa. Lihat kuburan, takut gak selamat. Sementara kita witir gak jelas, sholat gak jelas, sedekah gak jelas, lewat kuburan berani maksiat. Bu, saya tuh pernah lihat bu, waktu nganter jenazah di kubur. Namanya kuburan kan milik orang banyak. Ketika kita nganter jenazah kan mungkin ada yang lagi ziarah. Nah kok ada yang ziarah, salah satu kerabatnya yang sudah meninggal dunia, perempuan, bagus niatannya ziarah, tapi nggak tahu sopan santunnya di kuburan. Pakai payung hitam, pakai kacamata hitam, ya. Kemudian pakai kudung, tapi bukan kudung jilbab hijab itu, cuma digudungkan titik pantes-pantesan. Setelah itu pakai rok ini, terus nenteng payung begini sama tasnya begini, tas yang bermerek gitu, begini. Ya saya doakan semoga diampuni Allah Ta'ala, betul ya? Ya semoga diberi kesadaran sama Allah Ta'ala. Tapi saya bayangkan, itu kira-kira malaikatnya dikubur mengucap apa ya? Itu kalau saya jadi malaikatnya mungkin saya ucapnya, duh matimu kapan? Mata bumi ya Pak, tenang gak kuat. Mungkin semacam itu. Dan banyak sekali kaum pria di kuburan, mohon maaf, di kuburan kaum pria telepon bahas duit bisnis di kuburan. Masya Allah. Oh iya, bisa dikirim sekarang barangnya. Oke, ini dulu di kubur dia bahas bisnis. Masya Allah. Nanti akan saya transfer sebentar lagi. Ya oke, deal. Bahas bisnis di kuburan, Masya Allah.
Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Itu malaikat juga bahaya. Ini harus hubungannya nggak mikir bisnis sama aku. Sadar. Nah, kita punya persiapan apa untuk masuk kubur? Salah satunya sholat. Yang kedua, yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi alam kubur dan sampai ke akhirat sana, ada satu yang asik untuk menutup kajian ini. Bu, mau saya kasih jurus yang mudah buat menghadapi kuburan. Jurusnya adalah mengandalkan cinta sama orang soleh. Cinta sama orang soleh. Kalau kita cinta sama orang soleh, insya Allah di kuburan selamat. Dalilnya banyak, ya dalilnya banyak. Tapi saya ambil salah satu kisah dari manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala. Yang nggak percaya sama wali jangan dengarkan kisah ini. Saya udah kasih judul ya, yang nggak percaya sama kisah wali jangan dengarkan kisah ini. Cukup ikuti kajian saya sampai di sini, matikan YouTube-nya, selesai. Jadi antum bisa ambil ilmu yang manfaat. Saya khawatir nanti kalau antum nggak suka kisah wali melanjutkan terus jadi nggak suka sama ceramah saya dari awal tadi. Ya nggak bisa objektif. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala, kita semua tahu beliau alim, ulama, soleh, wali dari kecil. Jadi ada orang itu jadi wali remaja, jadi wali tua. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belum lahir sudah wali. Dari kecil sudah jadi wali. Baru mau jalan cari ilmu saja udah membuat kawanan perampok paling ditakuti tobat semua. Kira-kira apa? Lihat kejujurannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya satu sebelum saya bahas itu begini. Orang dulu ini kalau di Rembang alhamdulillah terasa ya. Tapi semakin ke kota-kota besar ya, semakin kota-kota besar bukan kota santri, semakin mudah. Orang dulu itu kalau punya hajat, punya masalah yang didatangi ulama. Orang dulu ya punya hajat, punya masalah yang didatangi ulama. Contoh misalnya lahiran bayi. Orang dulu nggak akan ngasih nama anaknya. Nggak akan. Dia datangi itu kiai di dekat rumahnya. Kiai, alhamdulillah sudah lahir anaknya perempuan. Tolong saya dipilihkan nama. Orang dulu. Orang sekarang minta dipilihkan nama, tapi sama Mbak Google. Google tolong pilihkan nama terbaik untuk anak saya. Shoot Google. Masya Allah. Jadi sarannya dari Google. Ya pantas anaknya model Google. Nyarinya sama Google. Kalau orang itu udah pasrah bokohan, datengin kiai, datengin habib, datengin ustaz. Tolong pilihkan nama yang bagus untuk anak saya. Dan sedikit jauh dikasih nama apa? Sami'ana wa ta'ala. Sekarang udah dikasih. Oh, banyak itu yang minta nama sama saya. Saya kasih, ditawar. Gak ada yang lain itu. Sudah hampir dia ngasih, ya masih ditawar. Gak ada yang lain. Nama itu udah terlalu sering dipakai orang. Masya Allah. Ya, terlalu sering dipakai orang ya. Nama Abdullah itu ya, nama yang terbaik. Nama yang terbaik ya yang minat banyak. Justru carilah nama yang peminatnya banyak. Kalau peminatnya sedikit berarti namanya aneh. Namanya aneh. Jelas? Jadi yang didatangi adalah ulama. Mana sih di Indonesia ya? Apalagi di Pulau Jawa ya khususnya. Di luar pulau juga Masya Allah saya lihat masjid itu menjamur di mana-mana. Tapi kalau Pulau Jawa ini kan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia, penduduk terpadat. Sehingga dalam satu kampung itu masjid bisa 5, bisa 6. Nah itu nggak jadi imam kecuali orang punya ilmu. Jadi kalau sekedar cari nama bayi itu ya, tinggal tanya imam masjid selesai. Betul ya? Tapi akhirnya Pak Lurah bingung ketika mendata nama warganya, karena namanya aneh. Jenenge kok aneh gitu ya. Kalau semua ini kompak, datang kepada imam-imam masjid, datang kepada kiai dan habib-habib, insya Allah nanti itu kalau sensus penduduk Indonesia maka akan kaget karena namanya siapa? Ahmad Fulan, Muhammad Fulan, Abdullah Fulan, namanya akan modelnya begitu semua. Kok yang saya begini apa kaget?
Dulu ngasih nama anaknya tanya sama kiai atau Google yang di YouTube. Kalau udah terlanjur tanya sama Google, buat anak lagi minta sama Allah. Ya, kemudian niatkan nanti minta nama anak sama para ulama biar dapat nama yang benar, yang bagus, yang manfaat. Karena nama itu sangat berpengaruh kepada sesuatu yang diberi nama. Orang mau buat nama perusahaan aja mikirnya luar biasa. Mau buat nama toko pikirnya luar biasa. Biar tokonya laris, biar laku dipikirkan. Lah biar anak kita jadi wali, jadi orang soleh, namanya dipikirkan. Saya dikasih nama Naufal, nggak sembarangan. Boleh cerita dikit. Nama saya kan Naufal, cuma tulisannya di KTP salah novel gitu kan ya. Kesalahan pencatat kelahiran waktu saya lahir, bukan KTP-nya yang salah, yang nyata lahir novel. Ayah saya dan ibu saya menghargai yang nyata itu sudah usah diganti tulisannya biar pakai nggak jadi masalah. Harusnya A, yang penting namanya novel bukan novel. Tapi orang manggil saya novel. Nama saya Naufal. Naufal itu artinya pria ganteng, tampan, masya Allah. Sesuai tidak sama namanya? Alhamdulillah sesuai ya. Karena nama adalah doa. Tapi bukan itu masalahnya. Ayah saya kasih nama saya Naufal, enggak peduli artinya, enggak. Tapi melihat Habib Salim bin Jindan, Jakarta, di masa lampau ada ulama yang sekarang cucunya Habib Jindan, Habib Ahmad, ya. Itu kakeknya namanya Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan ini punya anak laki namanya Naufal. Anak laki namanya Naufal ini punya anak diantaranya Ahmad dan Jindan. Yang keduanya adalah ulama yang mengabdi pada negara ini, bangsa dan rakyat. Masya Allah berdakwah di mana Habib Jindan itu putranya Habib Naufal. Siapa Habib Naufal ini? Putranya Habib Salim. Habib Salim ulama besar, Habib Naufal ulama besar, dan Habib Naufal itu kalau ceramah di podium seperti singa. Ayah saya pernah tinggal di Jakarta, kumpul di majelis, lihat bagaimana Habib Naufal bin Jindan kalau ceramah, lihat bagaimana Habib Salim bin Jindan kalau ceramah. Maka ayah saya ngomong, nanti kalau saya punya anak laki-laki, saya mau kasih nama seperti anaknya Habib Salim, Naufal, biar jadi ulama seperti itu, yang ceramahnya mau. Masya Allah, jatuh sebentar. Itu nama. Jadi nama itu berpengaruh sesuai niatnya. Nah kalau kita minta sama ulama ketika kasih nama buat anak kita, itu ngasihnya juga pakai niat. Ulamanya mikir, kayak jadi sopo ya. Oh ternyata ulamanya cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kasih nama Abdul Qadir. Itu anak akan dapat barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Itu namanya cinta. Lanjut. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu punya masyarakat, komunitas. Dia punya komunitas. Komunitasnya masyarakatnya yang macam-macam. Ada yang datang ikut ngaji, ada yang gak ikut ngaji tapi tahu ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cinta tapi gak pernah hadir cari ilmu. Ada yang belas gak ngerti, namanya juga manusia. Nah salah satunya ini ada seseorang yang meninggal dunia, sahabatnya itu bermimpi kalau temannya yang meninggal itu disiksa, dan setelah bangun dia itu pergi ke makamnya mendengarkan suara rintihan siksaan itu, dan itu berlaku berhari-hari. Akhirnya cari solusinya apa? Ini biar yang dikubur selamat, biar siksa kuburnya selesai, berhenti. Maka saat itulah orang tadi mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani radhiyallahu ta'ala karena paham ini wali. Datang, assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Ada apa gitu? Itu teman saya meninggal tapi lagi disiksa di kuburnya, tolong dibantu biar siksanya berhenti. Masya Allah. Coba dan jenengan pergi ke kelurahan, Pak Lurah, kalau mirengkan sebelah ini kok disiksa terkubur, tolong dibantu, tolong dibantu biar siksa kuburnya berhenti. Apa jawab Lurah? Bukan bagian saya.
Betul ya? Pak Kiai siapa? Terpondok pesantren untuk Kiai terberikan. Insyaallah Pak Kiai sakit, Pak Lurahnya mengarahkan ke pondok pesantren urusan seksual kubur gak wani melo-melo. Bukan bidang saya. Nak di kampung dikebuki aku jadi melo-melo. Tapi nak kuburan ngadepi malaikat aku ya wedi di malaikat. Ini Pak Kiai saja urusannya Pak Kiai. Maka yang didatangi ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Nanyalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu temanmu itu pernah datang pengajian saya enggak? Enggak pernah. Kebangetan dia. Kadang memang begitu. Mungkin tembun di tempatnya Mbak Maimun tuh ya, mungkin ada orang yang jaraknya 5 kilo, 10 kilo enggak pernah ngaji di situ mungkin. Ya mungkin ada, semoga tidak ada. Tapi mungkin ada. Itu namanya kehidupan. Mungkin di tempatnya Habib Syekh Abdul Qadir As-Segafi ada orang yang rumahnya dekat yang pernah datang ke pengajiannya. Mungkin ada, semoga tidak ada. Tapi itulah kehidupan. Loh ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang tenang kewaliannya, satu negara tahu, satu dunia tahu, tonggonya ini yang pernah hadir ke majelisnya. Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian marah? Enggak, dicarikan solusi. Dia nggak pernah datang pengajian saya, nggak pernah. Makan bareng sama saya pernah nggak? Mungkin kalau pas ceramah nggak hadir dia, jatahnya makan bareng mungkin dia hadir. Ada yang model begitu. Kalau jamnya pengajian nggak muncul, waktunya makan muncul. Bagus. Kenapa? Sudah mau makan bersama orang-orang yang soleh. Nggak pernah. Apakah dia pernah belajar sama murid saya ngajar pengajian dia datang? Nggak pernah. Apakah dia pernah makan bareng murid saya? Gak pernah. Mohon maaf, kalau begitu saya gak bisa nolong dia, karena gak ada hubungan antara dia dengan saya. Hubungannya gak ada. Saya mau nolong gak bisa. Harus ada sambungannya dulu. Harus ada sambungan. Maka saat itulah temannya tadi ingat Syekh Abdul Qadir. Suatu hari tapi dia pernah melihat debu-debu berterbangan di depan rumah kami itu. Ya luar biasa banyak debunya. Jalan dulu kan gak ada aspalnya, masih tanah berpasir padang Sahara gitu. Jadi kalau ada kuda lewat pasti debunya naik ke atas. Apalagi yang lewat bukan satu kuda, yang lewat 100 kuda, 200 kuda, debunya itu akan terangkat ke atas. Nanya ini tetangganya yang disiksa tadi itu, ini siapa yang barusan lewat? Kok sampai debunya luar biasa banyak ini? Apakah raja barusan lewat, gubernur lewat? Dijawab, enggak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani barusan lewat sini sama murid-muridnya. Oh, ini rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Iya, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia pernah melihat debu yang diinjak sama kuda-kuda dan kuda-kuda muridku. Iya, kalau begitu aku bisa menolong. Diparani, ditungano mandek siksa kuburnya. Diparani sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, didoakan selamat selesai siksa kuburnya. Itu baru kagum dengan debu yang diinjak oleh kudanya wali, ditolong sama wali. Lantas bagaimana orang yang kagum dengan wali, mencontoh amalnya, mendoakannya, mengikutinya, menyebarluaskan amalannya, pasti dibela. Yasfa'u yawmal qiyamah salat al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Kelak di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 kelompok manusia yang akan diizinkan membela umat manusia. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para ulama, yang ketiga adalah para syuhada. Maka kalau kita pengen dibela sama orang-orang soleh, wali-wali, cari wali Allah, kemudian kita cintai betul, bela walinya, dibantu. Kalau wali yang punya pengajian, ya kita bagian gelar-gelar tiker, itu namanya membantu. Oh, kita bagian isah-isah nanti kalau udah selesai, itu namanya membantu. Oh, kita jadi penjaga parkir depan, bantu keamanan, ya, itu namanya membantu. Polisi, TNI, itu punya apa namanya kesempatan besar itu.
untuk nanti di akhirat masuk surganya gampang. Gimana? Kalau ada pengajian semacam ini, dibantu bagaimana mengamankan motornya biar gak ada yang kemalingan, sehingga yang ngaji itu artinya tenang, sudah diamankan, lalu lintasnya dibuat lancar, sehingga masyarakat gak terganggu, yang ngaji juga nyaman. Siapa ini? Oh, kerjanya TNI Polri. Siapa orangnya? Fulan dan fulan. Siapa atasannya? Fulan dan fulan. Atasannya dukung? Iya. Semuanya bantu di akhirat biar nanti selamat. Masya Allah. Banser, Ansor, santri, semuanya membantu mengamankan majelis semacam ini, maka semuanya dimasuk ke dalam kelompoknya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gak enak? Dalilnya gak ada lagi. Tukang sapu masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nenek-nenek. Aku gak bisa ngomong, isolnya nenek-neneknya ke masjid. Begitu meninggal dunia, Nabi SAW nanya, kok gak kelihatan yang nyapu kemana? Semalam meninggal dunia. Singkat cerita, Rasulullah gak dikasih tahu karena gak mau ganggu Rasulullah di dalam rumah. Khawatir di dalam rumah Rasulullah lagi ibadah, dapat wahyu ilahi, lagi munajat, ganggu urusannya Rasul sama Allah, kan bahaya. Sehingga sahabat selesaikan sendiri, dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Tapi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bukan sekedar mendoakan. Dullah, ditunjukkanlah aku di mana makamnya. Makamnya di mana? Diparani, disolatkan, dikubur, didoakan. Artinya apa? Sampai Rasulullah hadir mendoakan langsung walaupun udah dimakamkan. Tanda kalau orang ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nyapu masjidnya Nabi Muhammad SAW. Pengen ngabdi kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ini iso ngopo? Isaku iki, saya bisanya begini, ceramah, ya, punya handphone, saya share di YouTube, ya, siaran langsung, punya duit beli pulsa untuk siaran langsung, biar orang lain dapat manfaat. Bisa saya ini buat pengajian, saya siapkan gimana caranya yang hadir, minumnya enak, cicipannya enak, duduknya nyaman, kasih karpet yang mahal, karpetnya yang oke, kasih kipas angin, kasih sesuatu yang menyenangkan. Biar apa? Yang ngaji biar seneng. Isok iki, lagi isok apa yang kamu bisa untuk nanti dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kata Allah Ta'ala, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kalian sendiri. Makanya jangan sok pamrih, Ustaz Ewan tak tulungi, nggak ada. Nolong orang itu sebetulnya lagi nolong, itu seorang sebetulnya lagi membantu diri kita sendiri. Kita berbuat baik kepada siapapun, sebetulnya lagi berbuat baik pada diri kita sendiri. Karena kita harapkan pahalanya agar kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Tapi ingat pesannya Syarifah Anisah tadi itu, ya. Pesannya beliau, ngaji, sholat, ini kubur, ngaji, sholat, ini kubur. Siapkan apa yang buat kubur. Sama orang jangan ada benci, jangan benci sama orang. Kalau ada orang yang jahat jangan ingat, doakan jadi lebih baik dari kamu, karena Allah bisa merubah dia jadi seseorang yang jauh lebih baik dari kamu. Kalau dia baik, kamu yang akan beruntung. Itu jadikan model hidup kita dan konsep dalam menjalani kehidupan dengan sesama manusia, sehingga hidup kita adanya cinta sayang, gak ada permusuhan. Hidup kita adanya urip mikir kubur. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menceritakan pertemuannya dengan Syarifah Hubabah Anisah Al-Haddad, Syarifah yang berumur 106 tahun. Banyak hikmah yang bisa kita petik dari pertemuan ini. Dalam perjalanan dakwahnya beliau di Kalimantan, beliau mampir ke rumah Syarifah Hubabah Anisah Al-Haddad, Syarifah yang berumur 106 tahun. Di antara beberapa amalan beliau adalah gemar bersolawat,
dan tidak pernah sedikit pun mengumbar aib seseorang, apalagi sampai menghinanya. Serta amalan beliau adalah sholat sunnah di malam hari 10 rakaat untuk mendoakan anak-anak beliau. Serta setiap malam membaca surat Al-Ikhlas tanpa dihitung berapa jumlahnya. Syarifah Hubabah Anisah Al-Haddad selalu menjamu tamu dengan ramah. Beliau gemar bersedekah dan seorang ahli ibadah. Setiap ada tetangga yang meninggal dunia, beliau menghatamkan Al-Quran yang pahalanya untuk tetangga yang telah meninggal tersebut. Nasihat Syarifah Anisah Al-Haddad kepada Habib Novel Alaidrus, kalau ada orang berbuat tidak baik atau berbuat jelek pada kita, jangan diingat-ingat, jangan disimpan di hati, jangan disebut-sebut. Nanti itu menyebabkan kamu berbuat dosa. Kalau yang berbuat baik, ingat-ingat dan sebutkan kebaikannya. Inilah salah satu penyebab Syarifah Anisah sehat meskipun sudah berumur 106 tahun. Tidak pernah memikirkan yang tidak enak, selalu memikirkan yang enak-enak. Dan itu menjadikan hati bersih. Sementara kita sebaliknya. Hikmah yang dapat kita ambil dari pertemuan ini yaitu perbanyak sholawat, sholat, perbanyak sedekah, dan mempersiapkan bekal menuju akhirat, karena kematian itu pasti datang. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.